Pembayaran bunga utang negara tahun depan mencapai 599,4 triliun. Angka ini naik 8,6% dari tahun 2025. Sebagian besar 538,7 triliun rupiah untuk bunga utang dalam negeri. Sisanya 60,7 triliun untuk luar negeri. Sebelum lanjut, follow dan share konten ini biar makin banyak orang yang melek soal keuangan negara. Pertanyaannya, apakah kita hanya jadi penonton yang pasrah ketika hampir 600 triliun rupiah uang rakyat dialokasikan hanya untuk membayar bunga, bukan pokok utangnya? Di satu sisi pemerintah bilang ini bagian dari strategi pengelolaan utang yang prudent dan efisien. Tapi di sisi lain, rakyat menanggung konsekuensi besar. Ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan subsidi semakin sempit. Beban ini makin berat karena bunga utang tidak hanya dipengaruhi kebutuhan belanja negara, tapi juga nilai tukar rupiah, suku bunga global, dan sentimen pasar. Artinya, ketidakstabilan ekonomi dunia otomatis jadi beban kita juga. Pemerintah memang bicara soal manajemen resiko. Tapi pertanyaannya, sampai kapan utang jadi instrumen utama pembangunan? Sri Mulyani menekankan pentingnya efisien. Namun, efisien dalam membayar bunga bukan solusi jangka panjang. Kita butuh arah kebijakan yang lebih berdaulat. Tidak hanya tergantung pada surat berharga negara dan pasar keuangan global. Karena jika strategi utang terus dijadikan tumpuan, rakyat akan selalu membayar bunga tanpa pernah benar-benar menyentuh akar masalah, kemandirian ekonomi. Kebijakan fiskal bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberanian menentukan prioritas. Kalau hampir 600 triliun rupiah hanya untuk bunga, pertanyaannya lagi-lagi, apa yang tersisa untuk pembangunan yang menyentuh kehidupan rakyat kecil?